kabar? Kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Sedih ya, kita masih sekolah minggu online. Tapi kita tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Baiklah, kita mau mulai sekolah minggu kita. Ayo semuanya siap-siap. Kita mau sekolah minggu. Semuanya kita lipat tangan, tutup matanya, ikutin ibu berdoa ya. Sama-sama ikutin ibu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bertemu dengan teman-teman kami di sekolah minggu online. Kami mau sekolah minggu, Tuhan Yesus berkati kami. Tolong kami supaya kami duduk dengan rapi, dengan sikap yang manis. Kami mau menyembah Tuhan di sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yesus sayang pada kita, pada anak-anak. Walaupun kalian kecil, Yesus sayang kepada kalian semua. Yuk kita nyanyi, Yesus sayang padaku. Goyang badannya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Amin. Cerita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Ceritanya tentang anak yang hilang. Wah, ada anak yang hilang. Nah, ceritanya seperti ini. Semuanya sikap 1, sikap 2, sikap 3. Oke, semuanya duduk manis. Kita mau mendengarkan cerita. Ada seorang bapak, dia mempunyai 2 anak laki-laki, si bungsu dan si sulung. Bapak ini punya kekayaannya banyak. Dia punya harta, dia punya pembantu, dia punya pegawai, dia punya harta yang banyak. Pada suatu ketika, anak bungsunya, si bungsu minta sama papanya, "Papa, aku mau minta warisan aku dibagi sekarang." Padahal papanya belum meninggal, tapi dia udah minta warisan. Tapi karena papanya sayang, papanya kasih, "Ini harta warisan kamu, papa bagi." Dibagilah ke anak bungsu itu. Nah, si anak bungsu ini senang sekali dia dapat warisan dari papanya. Apa ya yang akan dilakukan oleh si bungsu dengan hartanya yang dikasih sama papanya? Wah, ternyata dia mau menjual semua hartanya yang dikasih sama papanya yang dibagi. Dia jual semua harta miliknya, kemudian uangnya dia ambil, terus dia pergi jauh.
dia pergi ke kota, pergi jauh dari papanya. Di sana dia punya uang banyak kan. Sampai di sana, dia senang-senang dengan teman-temannya. Dia berfoya-foya dengan uangnya. Dia menghabiskan uangnya untuk beli makan, beli minum. Dia habiskan uangnya semuanya. Dia makan uangnya semua sampai habis. Dia beli jajan, beli makan, dia pergi diskotik, dia pergi joget-joget, beli ini, beli itu. Akhirnya dia nggak sadar ternyata uangnya habis. Waduh, hartanya yang tadi banyak yang dijualnya, uangnya habis dipakai karena dia boros sekali. Dia menghabiskan harta papanya yang dibagi. Akhirnya dia kelaparan, uangnya udah habis. Aku lapar katanya, aku lapar sekali, aku mau minta makan sama siapa, uang aku udah habis. Ternyata uangnya habis, sedih. Akhirnya dia gak punya baju, dia gak punya sepatu, semuanya udah lusuh, udah jelek, udah bajunya jelek. Sekarang dia bingung mau makan apa. Akhirnya dia inisiatif, aku mau bekerja aja, aku mau mencari pekerjaan. Akhirnya dia datang ke seorang bapak. Bapak ini punya babi. Siapa pernah lihat babi? Nah, dia punya babi banyak sekali. Nah, si bungsu ini datang kepada bapak itu. Pak, saya mohon, saya boleh nggak kerja di sini? Saya kerja jaga babi-babinya bapak, boleh ya? Sama bapak itu, oke, boleh, kamu boleh jaga babi-babi saya. Ketika dia sedang menjaga babinya, babi-babi bapak itu, dia meminta makan sama bapak itu, tapi bapak itu nggak ngasih. Sedih sekali, dia lapar. Terus dia mau makan makanan babi. Jorok ya, dia mau makan makanan babi, nggak boleh sama majikannya, nggak boleh. Akhirnya dia sedih, dia menyesal dalam dirinya. Aduh, dia ingat di rumah papanya. Ya, dia bilang di rumah papa aku banyak sekali makanan berlimpah-limpah. Ada ayam goreng, ada ikan, ada sayur, ada nasi, ada roti, buah-buahan, semuanya ada. Aku mau makan apa aja ada, tapi di sini aku nggak punya makan, uang aku udah habis. Aku sedih, aku lapar. Seandainya di rumah aku pasti aku udah makan semua makanan aku, karena di rumah papaku banyak makanan. Nah, ketika dia duduk kayak gitu, dia sedih karena dia kelaparan. Akhirnya dia bilang gini, ya udahlah, aku mau pulang aja, aku mau pulang ke rumah papa aku. Kira-kira papanya mau nggak ya terima dia lagi? Kan dia udah jahat, udah minta harta warisan, udah pergi menghabiskan hartanya, dia pergi dari rumah jauh dari papanya. Kira-kira papanya mau terima dia atau enggak ya? Kita dengerin lagi ceritanya. Nah, ketika dia menyesal perbuatannya, dia bilang, aku mau pulang ke rumah, aku mau minta maaf sama papa aku mau minta maaf papa, aku mau minta maaf, aku telah berdosa. Dia mau minta maaf. Akhirnya dia menyesal, dia pulang, dia lapar, bajunya udah sobek-sobek, dia pulang. Ternyata papanya sayang banget sama dia. Papanya itu masih menunggu dia untuk pulang, menunggu si bungsu pulang ke rumahnya. Papanya menunggu di depan pintu. Ketika dia lihat si bungsu datang dari jauh, papanya lari terus memeluk anaknya. Aduh anakku, si bungsu, kamu kemana aja? Ayah merindukanmu, bapak sayang sama kamu. Anaknya si bungsu bilang, Pak, aku minta maaf, aku udah bikin papa kecewa, aku udah jual semua hartaku, aku udah mengecewakan papa.
aku telah berdosa, dia bilang gitu. Tapi papanya bilang, sini pulang nak, pulang sini, papa peluk. Oh, dipeluk sama bapaknya, senang sekali dia. Akhirnya bapaknya bilang, pelayan, para pembantu sini, ambil baju yang bagus, terus ambil cincin, baju yang bagus, kasih ke anak saya si bungsu. Dipakainya baju bagus, dikasih cincin. Terus kita akan mengadakan pesta, kata bapaknya. Kita akan berpesta, kita akan bersorak-sorai karena anak aku yang hilang sekarang udah kembali. Wah, papanya senang sekali. Papanya senang, papanya bersuka cita, dan dia mengadakan pesta, makan, minum bersama dengan orang-orang karena anaknya yang hilang sudah kembali ke rumah bapaknya. Bapaknya senang, anaknya gak jadi kelaparan, dia bisa makan di rumahnya lagi dengan bapaknya. Tapi si sulung kemana ya? Kan bapak itu punya 2 anak, bungsu dan sulung. Si sulung kemana? Oh, kira-kira kemana? Tiba-tiba ada yang datang dari ladang. Si sulung datang dari ladang. Si sulung datang, wah, kenapa rumah saya kok pesta? Ada banyak orang, ada makan-makan. Ada apa ya? Akhirnya dia panggil salah seorang pelayan. Hei pelayan, ada apa di rumah kok ramai sekali? Kata pelayannya, adik kamu si bungsu yang hilang sekarang telah kembali. Bapakmu mengadakan pesta dan kita semua bersuka cita karena adik kamu telah kembali. Kira-kira senang gak ya si sulung kakaknya? Oh enggak, si sulungnya marah-marah. Si sulungnya bilang, bapak, dia protes sama bapaknya. Bapak, kenapa? Aku ini kan udah tinggal sama papa, aku kerjain semua pekerjaan aku, tapi aku belum pernah dibikinin pesta. Tapi anak kamu si bungsu, dia menghabiskan uang papa, dia pergi jauh, dia pulang dibikinin pesta. Kakaknya sedih, kakaknya marah-marah, iri. Tapi papanya bilang, nak, jangan begitu nak, kamu setiap hari bersama dengan aku. Semua yang aku punya adalah punyamu. Sekarang adikmu telah pulang, kita harus bersuka cita. Nah, ceritanya sampai di situ. Akhirnya mereka berpesta dan bersuka cita. Nah, kira-kira apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sayang kepada kita semua. Walaupun mungkin kemarin kita nakal, kita nggak berdoa, kita sebelum bobo kita nggak berdoa, itu kan berdosa. Sebelum makan kita nggak berdoa, kita marah-marah sama papa, marah sama mama, marah sama kakak, sama adik. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita kalau kita datang berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Seperti Bapak tadi, Bapak itu sayang sama anaknya. Begitu juga dengan Bapa kita di surga, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Nah, yang kedua, kita nggak boleh iri hati. Apa itu iri hati? Contohnya begini, kok kakak dikasih ayamnya besar, aku kecil, terus marah-marah. Kok adik dibeli baju, aku enggak. Nah, kayak gitu nggak boleh. Mungkin saja adik bajunya udah kekecilan, jadi harus beli lagi. Kalau kita mungkin kita masih punya baju yang bagus, masih banyak, seperti itu. Jadi kita nggak boleh iri, kita harus mau berbagi dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan abang kita, dengan opung dan semuanya. Jadi yang pertama kita belajar kita punya Tuhan Yesus yang sayang kepada kita. Yang kedua, kita nggak boleh iri hati. Oke, kita punya ayat hafalan loh. Dengerin ya, hafalin. Nanti papa mama rekam. Ketika kalian menghafal, papa mama rekam, dikirim ke ibu. Oke, kita berdoa.
Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Walaupun kami kecil, kami dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk tidak iri hati, tetapi ajar kami supaya mengasihi dan mau berbagi dengan saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekian sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.